Sejumlah artis yang berpartisipasi mencalonkan diri sebagai wakil pimpinan daerah menang dalam hitungan cepat versi lembaga survei. Ya, total ada 7 artis yang mengikuti pemilihan pilkada serentak 2020. Euforia kemenangan terlihat di kediaman calon Bupati Indramayu nomor urut 4 di Desa Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat sejak Rabu sore. Para pendukung mengucapkan selamat kepada paslon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu, Nina Agustin dan artis Lucky Hakim setelah hasil quick count indikator memenangkan Nina Lucky sebanyak 37,40% suara dan mengalahkan 3 paslon lainnya. Dari zaman dulu sampai sekarang kemarin tidak pernah ada real count, quick count yang mengkhianati real count. Biasanya selalu selaras. Perbedaannya mungkin antara 1 sampai 2% saja gitu. Seandainya kita kurangi 2% kemenangan kita di real count pun tetap masuk unggul. Permasalahannya yang bagian Artis Syahrul Gunawan pun memiliki hasil hitung cepat yang unggul. Ia mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung bersama Dadang Supriyatna. Pasangan ini mengklaim unggul suara berdasarkan hasil hitung cepat dari Lembaga Survei Indonesia. Pasangan nomor urut 2 ini mendulang 56,38% dari seluruh suara. Tomlin, sebelum dimulai Kemenangan suara hitung cepat juga diraih Fadia Arafik, artis yang juga penyanyi dangdut Putri Mendiang Arafik, klaim unggul perolehan suara pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, Jawa Tengah. Kedua, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Yang pasti saya akan membuktikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan bahwa bukan semua orang pada saat kampanye janjinya manis-manis, ujung-ujungnya ngapusi, tapi kali ini saya akan buktikan bahwa apa yang kita lakukan itu akan terjadi. Fadia Arafik dan Rizwaldi diusung oleh Golkar, PDI Perjuangan dengan partai pendukung PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Calon Wakil Wali Kota Solo Efek Suparjo memberi ucapan selamat kepada pasangan Gibran Teguh yang unggul dalam hasil penghitungan cepat di Pilkada Solo. Sehari setelah pilkada, calon wakil wali kota Solo dari Independen, Efek Suparjo memberikan pernyataan dan ucapan selamat kepada rivalnya. Usai kontestasi, Suparjo kembali beraktivitas melayani masyarakat sebagai Ketua RW 07, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan. Bersama para pendukungnya, dirinya bertekad untuk terus mengawal kebijakan dan pembangunan dari pemimpin kota Solo yang baru. Dengan kemenangan ini, Mas Gibran dan Pak Teguh bisa membawa kota Solo yang lebih baik sesuai dengan visi misi yang telah disampaikan. Ya juga dari Baju atau dari kami akan mengawal semua kebijakan dan pembangunan dari kota Solo ini. Demikian, Pak. Sementara itu, Ahyar Nasution mengakui kekalahan dalam pemilihan wali kota Medan. Ia mengucapkan terima kasih kepada partai pengusung dan masyarakat Medan yang telah memilih mereka. Bersama Salman Al-Farisi dan tim pemenangan, calon wali kota Medan nomor urut 1, Ahyar Nasution menyampaikan hasil perolehan suara mereka dari hitung formulir C1 di seluruh TPS di kota Medan. Ahyar Nasution mengatakan total perolehan keseluruhan suara yang diperoleh sebanyak 48%. Artinya ia mengakui perolehan tersebut tak mampu mengalahkan pasangan Bobi Aulia di Pilkada Medan. Hal yang sangat luar biasa, perjuangan Ahyar Salman dalam Pilkada Kota Medan tahun 2020 ini. Pertama, kami berjuang di dalam keterbatasan logistik dan amunisi, dan hal yang sangat luar biasa, mohon maaf kami kepada seluruh relawan dan partai-partai. Meski perolehan suara mereka hanya 48%, Ahyar meminta relawannya mengawal perolehan suara, walaupun hasilnya kalah di Pilkada Medan versi hitung cepat. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Aksi kabur-kaburan hingga protes pengendara motor mewarnai razia justisi penggunaan masker di Kemayoran, Jakarta. Petugas mendapati 3 remaja berboncengan dalam satu motor tanpa mengenakan helm dan masker.
Pengendara motor tanpa helm dan masker ini langsung memutar balik dan tancap gas saat melihat adanya razia justisi yang digelar petugas Satpol PP di Jalan Haji Ung, Kemayoran, Jakarta siang tadi. Begitu juga dengan pemotor yang kabur saat mengetahui adanya razia. Meski beberapa pengendara kabur, namun tidak bagi ketiga remaja tanggung yang berboncengan dalam satu motor ini. Tanpa memakai helm dan masker, ketiganya pun langsung ditindak petugas. Lain halnya dengan pemotor yang sontak melayangkan protes saat didata petugas, yang menolak disanksi dengan alasan sedang terburu-buru. Iya, saya tahu juga aturan, Pak. Ini aturan bukan aturan. Iya, saya tahu. Lupa dan terburu-buru menjadi alasan klasik para pelanggar. Padahal tanpa memakai masker sangat rentan terpapar COVID-19. Tadi buru-buru, saya lupa, nggak sengaja, ini nggak ngerti mau ada ini operasi begini. Mas sehari-hari nggak pakai masker? Jadi pakai. Dapat terjaring itu biasanya mereka membawa masker, tapi tidak menggunakan dengan baik dan benar. Ada juga hanya digantongi. Kalau hanya sekedar menyampai dagu, kita hanya mengingatkan aja agar masker ditarik ke atas menutupi mulut dan hidung. Tetapi yang benar-benar yang tidak menggunakan masker baru kita data. Pada razia kali ini, petugas menjaring puluhan pelanggar yang rata-rata pengendara dan penumpang motor. Sebagai sanksi, mereka pun harus menyapu jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan vaksin yang baru saja datang dari Cina akan melalui tahap pemeriksaan dan evaluasi dari BPOM. Langkah ini dilakukan untuk memastikan vaksin tersebut mendapatkan otorisasi penggunaan darurat sebelum digunakan. Itu aja makin mudah. Tahapan evaluasi akan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, mulai dari pemeriksaan kelayakan dan kesesuaian vaksin dari pengiriman sehingga penjagaan suhu agar vaksin tidak mengalami kerusakan saat pengiriman setelah adanya penerimaan. Terawan memastikan evaluasi sangat penting untuk memastikan vaksin layak untuk dipergunakan dalam vaksinasi yang akan dilakukan 2021 sehingga tidak ada kesalahan yang bisa berakibat fatal. Sebelumnya pemerintah membeli 3 juta dosis vaksin Sinovac dan 100.000 dosis vaksin CanSino pada bulan Desember 2020. Total dana yang dibelanjakan untuk 2 vaksin tersebut sebesar 637,3 miliar rupiah. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Ya, bantuan Anda bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi.